Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil analisis data menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test. Untuk anggotanya ada saya sendiri, Laila Rahma dengan NIM 11026230028 dan teman saya Ning Rahma Anggita dengan NIM 11026230025. Uji non-parametris Wilcoxon Sign Rank Test adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan antara dua kelompok data berpasangan dengan skala ordinal atau interval, namun tidak mengikuti distribusi normal dalam Sari dan kawan-kawan 2024. Kemudian pengambilan keputusannya, jika p-value lebih kecil sama dengan daripada alfa atau t lebih kecil sama dengan daripada nilai kritikal, maka tolakkan 0. Yaitu diterima H1 atau H alternatif. Jika p-value lebih besar daripada alfa atau t lebih besar daripada nilai kritikal, maka gagal menolak H0 atau tidak cukup bukti untuk menyatakan adanya perbedaan. Syarat uji Wilcoxon ini dari DTP pada website airproofs.com. Yang pertama, datanya harus berpasangan. Yang kedua, skalanya ordinal atau data interval. Kemudian data independen antar subjek. Nah, di sini ada kolom tabel dari Wilcoxon Sign Rank Test ini. Biasanya kita menggunakan 0,005 untuk alfanya. Kemudian nanti untuk n-nya atau datanya dilihat kita dapat data yang diperolehnya itu dapat berapa. Kemudian Baik, selanjutnya yaitu proyek studinya. Nah, rumusan masalah dari kita yaitu apakah terdapat perbedaan sikap mahasiswa pendidikan khusus angkatan 2024 terhadap anak berkebutuhan khusus autisme sebelum dan setelah kunjungan pertama ke SLB. Kemudian instrumen yang dipakai itu yaitu kita menggunakan skala Likert dengan keterangan 1 sangat tidak nyaman, 2 tidak nyaman, 3 netral, 4 nyaman, 5 sangat nyaman. Nah, hipotesis itu hipotesis nolnya yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan pada sikap mahasiswa sebelum dan setelah kunjungan pertama ke SLB. Kemudian H1 atau hipotesis alternatifnya yaitu terdapat perbedaan signifikan pada sikap mahasiswa sebelum dan setelah kunjungan pertama ke SLB. Nah, signifikasi yang kita akan gunakan yaitu pada signifikasi 5% atau 0,05. Nah, teknik yang kita gunakan yaitu menggunakan Google Formulir yang disebarkan kepada mahasiswa pendidikan khusus angkatan 2024. Kemudian ada data yang diperoleh, kita memperoleh responden sebanyak 25. Nah, di sini ada kolom sebelum dan setelah kunjungan ke SLB. Ini ada skornya. Sini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah penyelesaian. Nah, yang pertama itu kita menentukan beda antara pasangan-pasangan nilai dengan memperhatikan tandanya. Nah, tanda di sini itu yaitu tanda positif dan juga tanda negatif. Kemudian menentukan nilai absolut dari beda tanpa memperhatikan tanda positif dan tanda negatif. Yang ketiga yaitu menentukan jenjang atau ranking berdasarkan nilai absolut beda. Nah, jika absolut bedanya itu 0, maka datanya dieliminasi karena tidak menunjukkan adanya perbedaan. Kemudian jenjang dari nilai beda absolut yang sama adalah rata-ratanya. Yang keempat yaitu menentukan nilai jenjang yang positif dan negatif kemudian menjumlahkannya. Yang kelima yaitu dilakukan pengujian dengan menggunakan statistik T. Yang keenam, T hitung dipilih dari jumlah jenjang yang paling kecil antara T positif dan juga T negatif. Yang ketujuh, membandingkan statistik T dengan tabel nilai kritis T uji pangkat bertanda Wilcoxon. Langkah-langkah ini diambil dari Fahriana tahun 2021. Selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada tabel penolong. Yang pertama ini ada nomor responden. Ini nomor respondennya dengan responden 25 sampai bawah 25, dan di sini ada nilai sebelum, skor sebelumnya yang tadi telah diperoleh, dan nilai sesudahnya juga yang telah diperoleh. Kemudian kita tentukan bedanya dari sebelum dan sesudah ini. Sebelumnya ini kan ada 3 nih, nomor responden pertama. Kemudian sesudahnya ada 4. Nah, 3 ke 4 berarti
naik 1. Maka di sini bedanya adalah positif 1 atau plus 1. Nah, untuk yang nilainya sama sebelum dan sesudah ini, misalnya yang ketiga, sebelumnya 4, sesudahnya 4, maka beda yang didapatkan itu 0. Nah, kemudian untuk yang hasilnya min, berarti nilai sebelumnya itu lebih besar daripada nilai sesudahnya. Di sini 4, 3, jadi dia min 1. Nah, nilai absolut beda ini didapatkan dari beda yang dihilangkan tanda negatif dan positifnya, atau plus dan minnya itu dihilangkan. Plus 1 jadi 1, min 1 jadi 1. Kemudian ke bawah juga sama. Nah, di sini ada tanda atau jenjang ranking. Jenjang ini didapatkan dari, ini kan 1 nih sama semua nih, 5,5, ya kan? Nah, itu didapatnya dari mana? Itu didapatnya dari, kita hitung dulu. Yang pertama ini ada 1, kan? Kemudian dihitung. Satunya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, satunya ini ada 10 data. Sini. Nah, jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai 10. Sampai 10. Nah, maka hasil yang didapatkan jumlahnya itu dibagi 10. Maka hasilnya adalah 5,5. Kemudian yang dengan nilai absolutnya 2 ini, itu 13 dapatnya itu dari sama, hitungannya sama, tapi caranya adalah kita hitung dulu nilai absolut beda 2-nya itu ada berapa. Di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka karena tadi udah respondennya tuh udah 10 nih, kemudian kita lanjut ke 11. Jadi 11 ditambah 12 sampai 15. Kemudian hasilnya itu dibagi 5, karena tadi angka 2-nya ini ada 5. Nah, kemudian yang ketiga ini, yang nilai absolut 3, itu ada 2. Maka tadi karena ada udah 15, kemudian 16 ditambah 17 dibagi 2, maka hasil yang didapatkan adalah 11. Nah, untuk T positif, T negatif ini, atau T plus, T min ini, itu dapatnya adalah, kita lihat bedanya. Di sini bedanya adalah plus. Kemudian, maka jenjangnya ini dipindahkan ke sini. Nah, di sini ada yang di kolom T min. Kenapa? Karena dari bedanya ini adalah min. Maka dia dipindahkan ke sini. Karena cuma ada 1, maka hanya 1 yang dipindahkan dalam kolom T negatif ini. Sisanya ada T plus. Nah, kemudian ini dijumlah. Nah, di sini jumlahnya 135,5. Di sini jumlahnya 5,5 karena hanya ada 1. Oke, kemudian tabel penolong. Nah, tabel penolong tadi udah, kemudian menentukan T hitung itu gimana sih caranya? Nah, caranya ini adalah T hitung yang dipilih untuk dibandingkan dengan nilai tabel adalah nilai terkecil dari jumlah jenjang yang paling kecil antara T positif dan T negatif. Maka, berdasarkan hasil dari tabel penolong, T hitung yang dipilih untuk dibandingkan adalah jumlah nilai T min, yaitu 5,5, karena dia yang terkecil, lebih kecil daripada yang ini. Gitu. Kemudian, Oke, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan tabel nilai kritis di samping, tabel untuk N17 pada signifikasi 0,05 adalah 19. Nah, karena kan, kenapa jadi 17? Karena kan tadi sebenarnya data awalnya itu ada 25 data. Cuman karena yang 8 datanya itu memiliki nilai perbedaan 0, yang artinya itu tidak ada perubahan antara dua kondisi yang diuji, maka itu tuh dikurangi. Jadi 25 dikurangi 8 itu 17. Nah, untuk data nomor 17 dengan signifikasi 0,05 bisa dilihat di sini. Untuk data nomor 17 signifikasi 0,05 itu yaitu 19. Dan T hitung yang sudah kita peroleh tadi adalah 5,5.
Nah, karena T hitungnya 5,5 itu lebih kecil dari 19, maka H0 ditolak. Nah, kita dapat kesimpulan bahwa pada taraf signifikasi 5%, hasil menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sikap mahasiswa terhadap anak autisme setelah kunjungan pertama ke SLB. Hal ini terlihat dari T hitung yang lebih kecil dari T tabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, Nah, di sini ada soal, diberikan data mengenai sikap mahasiswa pendidikan khusus angkatan 2024 terhadap anak berkebutuhan khusus tunagrahita sebelum dan setelah kunjungan pertama ke SLB. Hitunglah nilai statistik Wilcoxon Sign Rank Test berdasarkan perbedaan sikap tersebut dengan menggunakan rumus. Gunakan tabel pembantu dan tentukan nilai Wilcoxon berdasarkan hitungan tersebut. Apakah terdapat hubungan antara perubahan sikap mahasiswa pendidikan khusus angkatan 2024 terhadap anak berkebutuhan khusus tunagrahita sebelum dan setelah kunjungan pertama ke SLB berdasarkan tabel Crisis Square? Nah, untuk di sini ada daftar pustaka, yaitu pengertian langkah-langkah yang tadi kita ambil, itu sumber-sumbernya ada di sini. Kalau misalkan memang teman-teman kurang jelas, boleh dilihat banget di link yang pertama ini. Ini merupakan jelas banget, lengkap banget dari pengertian sampai langkah-langkah akhirnya ada di sini. Tapi semoga penjelasan kami membantu. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.